Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, terutama untuk mahasiswa, adik-adik, dan teman-teman yang mengikuti perkuliahan irigasi dan drainasi pada semester genap tahun ini. Perkenalkan, nama saya Iva Dewi Lestari Ningsih. Saya berasal dari Laboratorium Fisika Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Nah, dalam mata kuliah irigasi drainasi ini kita akan dipandu oleh dosen-dosen dari Laboratorium Fisika Tanah tadi. Nah, setiap kelas akan diisi paling banyak oleh 3 orang dosen. Jadi mungkin kelas kalian ada yang tidak saya pandu nanti, tetapi setiap dosen akan berperan atau berkontribusi terhadap materi yang akan disampaikan berupa video pembelajaran. Nah, siapa-siapa saja dosen dari Laboratorium Fisika Tanah yang akan membantu kalian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Zainal Kusuma. Yang kedua adalah Bapak Profesor Sugeng Priyono. Yang ketiga adalah Ibu Endang Listiarini MS. Yang keempat adalah Bapak Didik Suprayogo PhD. Yang kelima adalah saya sendiri, Iva Dewi Lestari Ningsih. Yang keenam adalah Bapak Dr. Kurniawan Sigit Wicaksono. Yang keenam ada Bapak Dani Dwi Saputra, SPM Link. Dan yang terakhir ada Ibu Istikanita, SPMP. Nah, namun demikian, meskipun timnya ini ada 8 orang, tetapi yang akan memandu kalian hanya 7 orang karena Bapak Dani Dwi Saputra tidak bisa bergabung dulu dalam pada semester ini karena sedang berada dalam tugas belajar. Nah, mata kuliah irigasi dan drainasi itu mempunyai capaian pembelajaran atau learning outcome yang harus dimiliki oleh kalian semua yang mengikuti pembelajaran atau mata kuliah ini. Nah, apa itu capaian pembelajaran untuk mata kuliah irigasi dan drainasi ini? Adalah bahwa kalian diharapkan mampu memahami prinsip dan konsep kebutuhan air tanaman, membuat perencanaan dan desain irigasi, serta melakukan praktek aplikasi pemberian air bagi tanaman melalui tugas mandiri maupun tugas kelompok sebagai cerminan hasil berpikir logis dan analitis. Kemudian, untuk mencapai learning outcome di atas, maka akan ada serangkaian materi yang akan diberikan dalam 14 kali tatap muka perkuliahan kita, ya. Nah, yang pertama adalah materi pendahuluan, ya, yang akan saya bawakan dalam kesempatan kali ini. Nah, materi pendahuluan ini terdiri dari penjelasan tentang RPS yang sedang kita lakukan sekarang, kemudian definisi, fungsi, pentingnya irigasi, dan sejarah irigasi di Indonesia, kemudian posisi irigasi dalam daur hidrologi, kemudian irigasi sebagai satu sistem sosial budaya, sosial ekonomi, sistem ekologi, dan policy, kemudian perundang-undangan yang ada di Indonesia terkait dengan irigasi dan sumber daya air. Nah, itu adalah minggu pertama atau tatap muka pertama. Kemudian tatap muka yang kedua, kita akan belajar tentang hubungan tanah, air, dan tanaman. Kalau kita lihat judulnya, itu terdiri dari 3 komponen, tanah, ya, air, dan tanaman. Tanah itu merupakan media, ya, media bagi akar tanaman yang ketika kita belajar tentang irigasi, maka air irigasi itu juga harus diletakkan di media atau di dekat akar tanaman itu sendiri, sehingga tanah itu harus diukur berapa kemampuannya untuk bisa menahan air. Tanah yang satu dengan yang lain akan punya kemampuan yang berbeda. Ya, kita akan mempelajari tentang penahanan air oleh tanah. Sebenarnya ini sudah diberikan sekilas, ya, kalau nggak salah di mata kuliah dasar ilmu tanah, tetapi nanti akan lebih difahamkan atau lebih dimantapkan di perkuliahan
kita kali ini. Kemudian yang kedua adalah air. Nah, air yang mengalir di dalam tanah, air yang tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan di dalam tanah itu bisa bergerak. Nah, air di dalam tanah bergerak vertically disebut perkolasi, horizontally dia akan mengalir ke kanan dan ke kiri. Kemudian air juga akan bisa masuk ke dalam tanah dari permukaan tanah yang kita sebut infiltrasi. Ya, dan itu semua akan berdampak pada proses pemberian air irigasi untuk tanaman. Kemudian di tatap muka kedua ini juga akan dibahas tentang kebutuhan air pada media tanaman. Jadi media tanamnya bisa berbeda. Perbedaan itu akan terletak pada kepadatan media tanam. Kepadatannya itu nanti akan ditentukan oleh jenis media tanam yang dipakai, ya, dan lain sebagainya, sehingga kebutuhan air otomatis menjadi berbeda-beda dan kita akan belajar menghitungnya. Kemudian komponen yang ketiga itu tanaman. Tanaman itu setelah tanahnya diberi air, terus kemudian ada tanaman yang ditanam di situ, maka respon tanaman terhadap keberadaan air itu bagaimana? Nah, respon tanaman itu ditunjukkan pada parameter-parameter. Yang pertama itu yield maksimal. Yield itu hasil, kemudian yield aktual, maksimal aktual, kemudian ada coefficient of yield KY, kemudian ada evapotranspirasi maksimal, evapotranspirasi aktual, and etc. Nah, nanti akan dibahas lengkap di sana. Kemudian minggu ketiga kita akan belajar tentang neraca air dan kebutuhan air tanaman. Nah, neraca air itu ada dua macam. Yang pertama neraca air tanah, yang kedua neraca air wilayah. Neraca air tanah itu biasanya kata lainnya itu neraca air plot, ya, dalam skala plot. Kalau neraca air wilayah itu dalam skala landscape, ya, atau bentang lahan. Nah, kemudian untuk menentukan kebutuhan air suatu tanaman, maka salah satu yang harus kita pelajari itu adalah evapotranspirasi. Evapotranspirasi itu ada macam-macam, ya, ada evapotranspirasi zero, evapotranspirasi crop, dan lain sebagainya. Kemudian di situ nanti akan dijelaskan banyak hal. Juga ada di situ faktor yang mempengaruhi evapotranspirasi crop, koefisien tanaman atau KC, dan lain sebagainya. Nah, pada tatap muka yang keempat kita akan belajar tentang estimasi kebutuhan air. Ya, bahan kajian yang akan dibahas adalah apa sih pentingnya kita melakukan estimasi. Kemudian kita juga akan belajar konsep dan prinsip serta perhitungan crop water requirement. Jadi kebutuhan air tanaman, crop water requirement. CWR ini atau crop water requirement akan berbeda dengan irrigation requirement. Berbeda nanti, sehingga nanti akan muncul persamaan atau rumus-rumus yang berbeda. Kemudian juga kita akan belajar kebutuhan air irigasi bersih, kebutuhan air irigasi kotor, ya. Kemudian penjadwalan irigasi seperti itu, ya. Jadi prinsipnya seperti apa dan perhitungannya. Setelah kita paham prinsip dan perhitungan, maka kita akan belajar softwarenya. Nah, software ini kita belajar setelah kita memahami prinsip, konsep, dan perhitungan-perhitungan. Ya, software ini bertujuan untuk mempermudah kita menghitung. Jadi mempermudah, mempersimpel, mempercepat pekerjaan kita. Tapi kita tetap harus tahu prinsip, konsep, dan cara perhitungannya. Nah, software yang akan kita gunakan adalah crop water requirement atau CropWatt, ya, CropWater. Kemudian tatap muka ke-5 itu kita akan membahas tentang irigasi permukaan dan irigasi curah. Nah, irigasi permukaan dan irigasi curah ini merupakan jenis irigasi berdasarkan water delivery method. Nanti akan ada jenis-jenis irigasi lain, ya, yang terkait dengan tekanan atau berdasarkan tekanan dan juga berdasarkan
tipe instalasi. Nah, dalam tatap muka kelima ini kita hanya akan membahas irigasi permukaan dan sebagian irigasi curah. Ya, irigasi curah tidak banyak kita bahas karena waktunya mungkin tidak akan cukup, sehingga kita akan lanjutkan pada tatap muka ke-6 tentang irigasi curah ini. Ya, kemudian disambung dengan irigasi tetes dan juga yang terakhir pada tatap muka ke-6 ini akan ada ini penjelasan tentang dasar pertimbangan pemilihan metode irigasi. Jadi hal-hal apa yang harus kita pertimbangkan untuk menentukan metode irigasi mana yang akan kita aplikasikan atau yang kita akan praktekkan pada suatu lahan. Kemudian tatap muka yang ketujuh, kita akan belajar tentang sistem irigasi. Dalam hal ini adalah jaringan dan alat ukur debit, ya. Di sana nanti juga akan dijelaskan tentang metode pengukuran debit beserta peralatan yang akan dipergunakan. Nah, ini adalah 7 tatap muka pertama. Ya, biasanya setelah tatap muka nanti akan ada ujian tengah semester ya, tetapi kita lihat dulu ya apakah kita akan ada ujian atau tidak. Nanti akan diumumkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian tatap muka yang ke-8 itu adalah tentang audit irigasi. Nah, audit irigasi seperti namanya itu dia adalah audition itu adalah mengevaluasi isinya. Ya, jadi mengevaluasi suatu sistem irigasi. Yang dievaluasi apa? Yang dievaluasi tidak hanya komponen teknisnya, tetapi komponen sosial, budaya, kelembagaan dari suatu sistem irigasi. Ya, nah metode audit irigasi itu ada banyak, tetapi nanti yang akan kita pergunakan di sini adalah metode yang dikeluarkan oleh FAO, yaitu metode Rapid Appraisal Processes. Ya. Untuk tatap muka ke-9, kita akan belajar tentang pemilihan irigasi. Jadi menentukan itu tadi, irigasi yang akan kita pergunakan atau akan kita aplikasikan di lahan kita atau di lahan dengan kondisi tertentu. Ya, kemudian untuk memilih itu nanti ada metode perbandingan sistem, ya seperti itu, sehingga kemudian kita bisa menetapkan satu metode irigasi yang memang suitable dengan kondisi lahan kita. Nah, pada tatap muka ke-9 ini juga akan dibahas tentang kualitas air irigasi. Jadi agak berbeda dengan bahan kajian yang lainnya yang di atas tadi ya, yang pemilihan irigasi dan perbandingan sistem tadi. Jadi kualitas air irigasi ini nanti akan membahas tentang permasalahan kualitas air, kriterianya, kemudian sampai trace element, sampai korosi yang disebabkan oleh tool atau equipment yang dipergunakan dalam instalasi irigasi. Kemudian tatap muka ke-10 kita akan belajar tentang fertigation, chemigation, serta maintenance alat irigasi. Ya, jadi fertigation itu adalah perpaduan antara irigasi dan pemupukan ya seperti itu. Nanti akan dibahas tidak hanya pemupukan tapi juga penambahan bahan kimia atau bahan-bahan lain di dalam sistem irigasi. Kemudian tatap muka ke-11 kita akan belajar tentang air tanah dan pompa. Nah, air tanah itu atau groundwater itu merupakan salah satu sumber dari air yang akan kita irigasikan. Nah, untuk mendapatkan sumber itu sehingga dia available di lahan kita itu salah satunya kita bisa menggunakan pompa. Sehingga ini air tanah dan pompa itu menjadi menjadi satu dijadikan satu di situ karena saling melengkapi di situ. Jadi ada posisi groundwater atau air tanah sampai macam pompa, prinsip kerja pompa dan lain sebagainya. Kemudian tatap muka ke-12 kita akan belajar tentang drainasi. Nah, drainasi ini merupakan sistem juga ya. Jadi kalau ada irigasi kita juga harus berpikir tentang drainasi dan ini tidak bisa dipisahkan dari irigasi. Ya, drainasi ini penting karena ketika kita mengirigasikan air
dan air itu berada dalam kondisi yang berlebihan, maka dia bisa berdampak buruk pada tanaman kita, sehingga dia harus cepat-cepat di-remove dari sistem lahan kita. Nah, proses atau sistem untuk meremove-nya itu disebut sebagai drainasi itu. Kemudian di tatap muka ke-13 kita akan belajar tentang alokasi air irigasi dan rencana tata tanam global. Nah, alokasi air irigasi dalam tatap muka ini adalah berada pada skala landscape. Nah, skala landscape itu biasanya kalau kita belajar jaringan irigasi itu biasanya dibatasi oleh suatu irrigation district ya, atau wilayah irigasi ya, seperti itu. Nanti untuk menentukan alokasi air irigasi itu kita harus mengetahui dulu RTTG-nya, rencana tata tanam global pada suatu irrigation district, baru kita memberikan alokasi air atau menghitung alokasi airnya. Jadi alokasi air di saluran-saluran, channel-channel itu nanti akan diberikan berapa debitnya, seperti itu ya. Kemudian tatap muka terakhir kita adalah tentang pendekatan finansial dan ekonomi untuk proyek atau program irigasi. Nanti akan dibahas di sana dari perencanaan proyek, analisa keuangan, analisa ekonomi, dan perencanaan dalam kondisi ketidakjelasan, seperti itu. Nah, itu tadi ke-14 materi beserta bahan kajian yang akan kalian dapatkan selama mengikuti mata kuliah irigasi dan drainasi. Nah, saya lanjutkan ya untuk materi pertama, pendahuluan ya, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti di tatap muka pertama ini kita akan membahas tentang definisi sejarah dan pentingnya irigasi ya. Nah, kalau mata kuliah irigasi drainasi punya capaian pembelajaran, maka di tatap muka pertama ini juga ada capaian pembelajarannya. Kita sebut sebagai sub capaian pembelajaran. Nah, apa sub capaian pembelajaran dalam tatap muka pertama ya? Sub capaian pembelajarannya itu adalah kalian diharapkan nanti setelah selesai mata kuliah ini dan mengikuti tutorial untuk tatap muka pertama, kalian diharapkan mampu memahami rangkaian materi dalam mata kuliah irigasi drainasi, mampu memahami definisi irigasi drainasi, memahami sejarah irigasi di Indonesia, arti penting irigasi, perundangan yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan irigasi dan drainasi. Nah, ada 6 bahan kajian yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi irigasi dan drainasi, yang kedua adalah irigasi dan daur hidrologi, yang ketiga fungsi dan pentingnya irigasi, yang keempat sejarah irigasi di Indonesia, yang kelima irigasi sebagai suatu sistem, yang keenam perundangan di Indonesia terkait irigasi. Kita menuju ke bahan kajian pertama, yaitu definisi irigasi dan drainasi. Nah, irigasi itu apa sih? Nah, ini irigasi yang definisi yang saya ambil dari berbagai sumber nih ya. Jadi merupakan aplikasi pemberian air secara artificial. Artificial itu adalah buatan manusia ya, ke daerah perakaran tanaman pada waktu dan jumlah yang tepat untuk pertumbuhan tanaman, pertanian secara optimum ya. Itu irigasi. Nah, selain istilah ini, ada istilah-istilah yang lain yang dibuat oleh beberapa ahli atau saintis ya. Contohnya, menurut Israelsen dan Hansen, irigasi adalah proses penambahan air untuk memenuhi kebutuhan lengas tanah bagi pertumbuhan tanaman. Ya. Kemudian Small and Svensson itu juga membuat definisi irigasi adalah tindakan intervensi manusia untuk mengubah agihan air dari sumbernya menurut ruang dan waktu serta mengelola sebagian atau seluruh jumlah tersebut untuk menaikkan produksi tanaman. Ya. Kemudian
Ini menurut perundangan yang ada di Indonesia, menurut PP nomor 77 tahun 2001, irigasi itu adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa. Ya. Kemudian disusul oleh ini definisi irigasi menurut peraturan pemerintah tentang irigasi nomor 20 ya tahun 2006 yang menyatakan bahwa irigasi adalah suatu usaha penyediaan, pengaturan, pemanfaatan dan pembuangan jenis pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak. Nah, seperti itu. Nah, dari sekian definisi itu tadi, satu hal yang bisa kita garis bawahi yang sama adalah bahwa keseluruhan itu tujuannya adalah untuk untuk menunjang pertanian, ya. Jadi untuk menunjang hasil pertanian, menunjang pertumbuhan tanaman, menaikkan produksi tanaman, seperti itu. Ya, itu adalah definisi irigasi. Kemudian drainasi. Drainasi itu menurut FAO merupakan proses pembuangan kelebihan air beserta garam terlarut dari permukaan maupun bawah permukaan untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman yang optimal. Seperti itu. Nah, drainase ini nanti akan lebih banyak dibahas di tatap muka tersendiri tadi yang sudah dijelaskan. Nah, kita sampai ke bahan kajian yang kedua, yaitu irigasi dan daur hidrologi. Jadi, kalau kita tadi sebutkan bahwa nanti akan ada tatap muka yang membahas tentang neraca air ya. Jadi neraca air itu akan bisa dihitung ya, inputnya dari mana ya, air yang masuk di lahan kita itu masuknya dari mana saja, keluarnya kemana. Nah, input itu salah satunya dari hujan ya, dari hujan atau dari aliran permukaan, dari ketika hujan terjadi aliran permukaan masuk ke lahan kita. Nah, itu input sebenarnya untuk lahan kita. Nah, hujan itu merupakan salah satu komponen hidrologi. Nah, kalau kita ingat komponen hidrologi atau eh, daur hidrologi itu ada banyak ya. Yang pertama mungkin kondensasi atau evaporasi dulu. Jadi di lautan ada evaporasi, kemudian kondensasi, kemudian ada angin ya, terus kemudian ada dia jatuh di permukaan tanah atau rain itu ya. Kemudian ada run off, tadi ya sudah dijelaskan run off. Kalau hujannya di negara kita tropis itu ya hujannya air itu ya, tapi kalau di negara 4 musim bisa air bisa snow ya, seperti itu. Nah, air hujan yang turun di atas permukaan tanah ini menjadi input ya bagi irigasi. Nah, irigasi yang kita tandai di situ adalah irrigated area itu ya. Di situ nanti merupakan lokasi di mana irigasi itu terkait dengan siklus hidrologi ya, terkait dengan siklus hidrologi. Jadi praktek irigasi, pengelolaan irigasi itu nanti akan mempengaruhi siklus hidrologi. Nah, seperti yang kita sebutkan di sini bahwa sebenarnya manusia itu bisa mempengaruhi siklus hidrologi. Salah satunya adalah pengelolaan air untuk irigasi. Selain ada deforestasi, urbanisasi, reforestasi, aforestasi. Nah, pertanian itu adalah ya pertanian, misalkan pola tanamnya, ya jenis tanamannya, pengelolaannya itu nanti akan mempengaruhi penyerapan air hujan tadi. Pembuatan dam atau waduk itu yang menahan air, ya itu nanti eh, besar atau kecil, sedikit atau banyak itu akan mempengaruhi siklus hidrologi, karena nanti yang dievaporasikan itu misalkan itu akan beda ya jumlahnya ketika ada dam dan tidak ada dam. Begitu juga dengan irigasi, ketika suatu lahan misalkan pikirkan saja lahan sawah di Pulau Jawa itu ketika semuanya menggunakan surface irrigation, maka evapotranspirasinya akan berbeda jika dibandingkan dengan apabila semuanya misalkan
menggunakan tada hujan misalkan. Ya, jadi itu akan mempengaruhi siklus hidrologi seperti itu. Nah, itu adalah bahan kajian kedua tadi ya. Nah, kita sampai ke bahan kajian yang ketiga, fungsi dan pentingnya irigasi. Nah, fungsi irigasi ada beberapa. Ya, yang pertama adalah mempertahankan kadar air di dalam tanah, ya, supaya proses-proses yang terjadi dalam tanah itu bisa didukung. Ya, apa saja prosesnya, perkecambahan atau germination, proses-proses kimia maupun bakteriologi yang terjadi selama pertumbuhan tanaman. Bakteriologi itu contohnya dekomposisi dan lain sebagainya, yaitu perlu air. Nah, air itu bisa didapatkan dari irigasi. Proses kimia, ya, kimia itu jelas ya, karena reaksi itu harus ada air misalkan seperti itu ya, contohnya. Kemudian irigasi itu juga berfungsi untuk mendinginkan tanah dan lingkungan sekitarnya, sehingga dia bisa menjadi habitat yang nyaman bagi makro atau mikroorganisme yang ada di situ, yang menguntungkan bagi sistem pertanian kita. Kemudian irigasi itu nanti juga bisa melunakkan material dalam tanah sehingga memudahkan proses pengolahan tanah. Ya, jadi pengolahan tanah itu adalah prinsipnya menghancurkan material tanah ya. Nah, untuk menghancurkan kan perlu tenaga. Tenaganya akan menjadi lebih ringan jika materi atau partikelnya itu menjadi soft, lunak. Nah, lunaknya ini karena air, dan air berasal dari salah satunya irigasi. Kemudian memungkinkan dilakukannya pemupukan. Ya, jadi ketika kita mengirigasi, maka kita bisa melakukan pemupukan. Ya, kenapa? Karena pupuk itu aplikasi pupuk itu harus dibarengi dengan aplikasi irigasi sebelum atau sesudahnya. Ya, seperti itu. Tapi irigasi ini yang dimaksud dikendalikan sedemikian rupa sehingga pupuk itu tidak keluar dari sistem lahan. Nah, sebenarnya fungsinya apa? Karena air itu sebagai bahan pelarut dari bahan kimia. Pupuk tadi kan bahan kimia. Ya, ketika kita mupuk suatu lahan yang ada tanamannya, ya, kemudian tidak ada irigasi, tidak ada air di situ, maka yang kita harapkan tanaman itu bisa semakin subur itu bisa menjadi sebaliknya. Ya, tanaman bisa mati kering. Ini saya ada pengalaman sendiri seperti ini yang langsung saya alami. Jadi saya sebarkan pupuk urea gitu di sekitar tanaman. Tanamannya udah besar ya, tanaman pohon. Tidak ada irigasi, tidak saya siram ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tanamannya kering. Ya. Kenapa kok kering? Karena pupuk itu bersifat higroskopis. Ya, dia menyerap air. Ya, sehingga air di dalam tanah itu justru terserap oleh pupuk itu ya untuk terjadinya reaksi. Nah, sementara air itu juga diperlukan oleh tanaman ya, sehingga tanaman yang akan kita pupuk justru dia mati karena kekurangan air seperti itu. Nah, fungsi yang lain adalah mengurangi dampak merugikan dari adanya frost di dalam tanah. Frost itu adalah bongkahan-bongkahan air, air yang membeku ya. Jadi ini hanya terjadi di negara-negara yang 4 musim sana, atau negara-negara di kutub utara, kutub selatan, yang tanahnya itu di dalamnya itu bisa membeku airnya karena suhunya kurang dari 0 derajat Celcius. Ketika diirigasi, maka air ini karena mempunyai perbedaan suhu, dia akan bisa mencairkan frost itu, sehingga frost itu nanti tidak mengganggu akar tanaman. Frost mencair itu dia akan karena dia mencair, maka ruangan yang ada di dalam tanah, pori-pori tanah itu akan terisi kembali oleh udara yang juga diperlukan oleh akar tanaman, tidak hanya air saja, seperti itu. Kemudian fungsi irigasi yang terakhir adalah memastikan keberhasilan penanaman pada saat terjadinya kondisi kekurangan air, seperti itu. Nah, itu fungsi irigasi. Nah, irigasi penting untuk menambahkan air ketika curah hujan tidak mencukupi. Ya, jadi kalau
pada saat dahulu atau mungkin sekarang juga masih banyak kita temukan irigasi tada hujan misalkan yang hanya me, ini bertumpu pada curah hujan, maka ketika hujannya tidak ada maka kita bisa melakukan aplikasi irigasi. Jadi ini pentingnya irigasi. Terus kemudian hujan yang turun itu tadi itu tidak selalu merata, ya. Jadi misalkan kita punya lahan berhektar-hektar, misalkan 1 hektar saja, ya. Mungkin hujan itu bisa terjadi di satu titik, tetapi tidak terjadi di titik lain di lahan kita. Mungkin terjadi, tetapi intensitasnya berbeda, ya, seperti itu. Contohnya misalkan kita di kampus, ya, di kampus kita pertanian hujan deras, ya, terus kemudian ternyata di kampus sana di kebun percobaan kita di Jatimulyo yang dekat itu ternyata tidak hujan, ya, karena hujannya tidak merata, ya. Jadi hujannya peci namanya, peci, tidak merata. Nah, ketika hujan tidak merata ini, supaya kita mendapatkan kondisi di mana semua lahan kita itu mendapatkan jumlah air yang sama, maka kita tambahkan dengan irigasi. Kemudian irigasi itu penting untuk upaya budidaya pertanian di daerah-daerah yang minim air, di gurun pasir, ya, di Israel, ya, di daerah gurun pasir sana, meskipun dia pasir, ya, membentang luas pasir, ya, tetapi sudah tumbuh tanaman di sana, pakai irigasi tetes di sana, ya. Nah, ini irigasi penting untuk daerah yang minim air itu tadi. Di tempat kita banyak yang minim air, ya, banyak. Ada beberapa daerah yang termasuk dalam wilayah yang kering, ya, misalkan di Nusa Tenggara Timur, di Gunung Kidul, bahkan di Malang pun juga ada yang tidak tercukupi airnya, minim air. Itu pentingnya irigasi, dan kemudian pentingnya irigasi yang lain adalah menjaga daerah perakaran itu cukup air, selalu cukup air selama fase pertumbuhan tanaman sampai dia panen. Nah, itu adalah pentingnya irigasi. Nah, ini adalah keuntungan irigasi, ya, dan kerugiannya, ya. Dia keuntungannya menstabilkan hasil panen, ya. Jadi misalkan satu bentang lahan, musim pertama kita tanami tanaman yang sama, musim kedua kita tanami tanaman yang sama, musim pertama kita pakai irigasi, musim kedua kita tidak pakai irigasi, maka hasilnya belum tentu sama. Artinya hasilnya tidak stabil. Ya, karena apa? Karena ada faktor yang dibatasi tadi, ya. Seperti itu, yang dibatasi karena tidak sama tadi terkait dengan jumlah air yang diberikan, ya, irigasi tadi. Kemudian keuntungan yang kedua, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Ketika hasilnya sudah stabil, ketika hasilnya sudah optimal, ya, maka pendapatan petani itu juga terjamin, ya, dan diharapkan kesejahteraan petani juga meningkat, ya. Keuntungan yang berikutnya adalah selalu ada water supply, ya, selalu ada water supply karena banyak hal yang menyebabkan lahan atau tanah itu tidak selalu ada air. Kemudian keuntungan yang lain, meskipun ini di luar pertanian tetapi masih related, ya, dia kalau ada irigasi itu mungkin bisa kita mengembangkan perikanan, ya, di situ. Nah, bisa digabungkan antara pertanian perikanan atau perikanan sendiri karena dampak dari adanya irigasi tadi. Kemudian kerugian irigasi, kerugian, ya. Jadi yang merugikan itu ketika kita memberikan air irigasi, itu ada kemungkinan ada peningkatan tinggi permukaan water table atau tinggi permukaan air tanah atau water table-nya itu meningkat, ya. Jadi air tanah bisa naik dan kemudian dia bisa merendam root zone yang notabene adalah zona bagi pertumbuhan akar, sehingga kemudian zona bagi pertumbuhan akar ini menjadi terbatasi karena itu tadi tercelup air. Itu kerugiannya. Kemudian dia bisa menimbulkan kelembapan udara,
ya. Jadi menimbulkan kelembapan udara. Jadi ketika suatu lahan luas, misalkan bayangkan itu diirigasi, misalkan kita pakai irigasi permukaan ya, irigasi permukaan itu artinya dia tercelup terus dalam luasan daerah yang luas ya, maka akan terjadi evaporasi di situ atau evapotranspirasi kalau ada tanamannya. Nah, evaporasi atau evapotranspirasi itu nanti akan menghasilkan uap air di atmosfer sehingga kelembapan udaranya itu juga menjadi bertambah misalkan. Nah, ini mungkin akan merugikan tanaman juga karena ada atau banyak tanaman yang mungkin bisa diserang oleh hama penyakit tanaman ya karena kelembapan udaranya tinggi. Contohnya seperti itu. Jadi dia bisa merubah iklim mikro yang kemudian berdampak merugikan pada tanaman. Jika berlebihan, irigasi menyebabkan tanah menjadi tergenang. Ya otomatis ya kalau irigasinya surface atau irigasi curah yang tidak dihitung misalkan ya. Ya. Jadi irigasi surface ini menimbulkan genangan ya yang kemudian akan terlihat sebagai genangan itu seperti rawa ya. Seperti rawa-rawa itu. Ini kerugian irigasi ya. Itu. Nah, itu adalah bahan kajian ketiga ya. Kita beranjak ke bahan kajian keempat yaitu sejarah irigasi di Indonesia. Nah, yang pertama adalah evolusi irigasi di Indonesia. Nah, irigasi di Indonesia sistemnya itu sudah ada lebih dari 2000 tahun yang lalu dengan ditemukannya banyak prasasti, banyak peninggalan-peninggalan bersejarah yang mengindikasikan adanya kegiatan irigasi. Kemudian irigasi modern di Indonesia mulai ada pada pertengahan abad ke-19 ya, pada saat kita berada dalam masa kolonial Belanda dulu. Nah, di Pulau Jawa pada tahun 1880, sistem irigasi dalam skala kecil telah dikembangkan oleh masyarakat yang mengcover lahan seluas 1,1 juta hektar pada tahun 880. Nah, pertumbuhan sistem irigasi antara tahun 880 sampai 1915 ini adalah sebesar 1,21% yang mencakup luas lahan 1,6 juta hektar ya seperti itu. Nah, pemerintahan Belanda pada saat itu membangun sistem irigasi terbesar pertama di Indonesia itu di Sidoarjo, di kota Sidoarjo, di suatu delta ya. Delta itu di dekat pantai ya, seluas 34.000 hektar dengan menggunakan sumber aliran air dari Sungai Brantas. Ya. Kemudian teknologi irigasi dan drainase yang lengkap juga dikembangkan oleh pemerintahan Belanda di Demak, Jawa Tengah dengan luas lahan hampir sama tadi ya dengan di Sidoarjo tadi, yang ini adalah 33.800 hektar pada tahun 1880-an. Nah, pada tahun 1885 dibentuk The Burgerlijk Openbaarwerken ya, bahasa Belanda saya nggak tahu ya, itu yang sekarang ini namanya menjadi Departemen Pekerjaan Umum ya, atau DPU ya, Departemen Pekerjaan Umum yang bertugas untuk mengembangkan sistem irigasi. Nah, kemudian menyusul tahun 1905 di Bogor itu dibentuk Departemen Van Landbouw yang sekarang menjadi Departemen Pertanian. Yang keduanya, baik Departemen Pekerjaan Umum maupun Departemen Pertanian itu closely related dengan sistem irigasi itu tadi. Seperti itu. Nah, ini adalah irigasi dan pembangunan di Indonesia ya, yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang pembangunan di Indonesia, maka pembangunan di Indonesia itu dapat dikelompokkan menjadi pembangunan jangka panjang, pembangunan jangka menengah, pembangunan jangka pendek. Nah, pembangunan jangka panjang itu ada beberapa tahap, misalkan
pembangunan jangka panjang itu kita singkat PJP, PJP 1, PJP 2, PJP 3. PJP 1 itu setiap pembangunan jangka panjang itu mempunyai kurun waktu 25 tahun. Nah, 25 tahun itu kemudian dibagi-bagi menjadi 5 tahunan. Misalkan pembangunan jangka panjang pertama yang dimulai pada tahun 1969 dan berakhir yang dimulai pada 1969 itu terdiri dari 5 rencana pembangunan 5 tahunan, ya, terdiri dari 5. Ya, jadi pembangunan jangka panjang pertama itu terdiri dari 5 repelita. Repelita 1 itu dimulai dari tahun 1969 sampai 1973 seperti itu, dan seterusnya sampai PJP 1 ini selesai. Nah, kalau kita bicara tentang pembangunan jangka panjang atau repelita ini, maka pemerintah Indonesia itu pada repelita pertama itu menitik beratkan pada program intensifikasi untuk mencapai swasembada beras. Jadi tidak hanya pada repelita 1 tapi repelita 2, 3, 4 dan seterusnya, dan ini berhasil, ya. Jadi pada saat itu pemerintah kita berhasil sampai pada swasembada beras, ya. Jadi tidak perlu impor lagi, tidak kekurangan beras lagi, ya, itu. Nah, program untuk mencapai swasembada beras itu dilakukan dengan pengembangan program irigasi. Nah, program irigasi ini merupakan salah satu subprogram yang ada dalam Panca Usaha Tani yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, Panca Usaha Tani itu adalah salah satunya irigasi, pengembangan irigasi. Salah lainnya adalah penggunaan bibit unggul, ya, penggunaan pupuk, ya, terus kemudian penggunaan pestisida, penggunaan alat mesin pertanian, alsintan, dan satunya lagi itu adalah pengembangan irigasi. Nah, pengembangan irigasi pada saat itu dilakukan dengan merehabilitasi kinerja irigasi yang ada, yang pertama. Kemudian ekspansi pelayanan area, service area. Kemudian pembangunan konstruksi sistem irigasi baru, upgrading sistem irigasi yang telah ada, implementasi dari efisiensi operasi dan manajemen, penguatan kelembagaan atau asosiasi pemakai air, dan lain sebagainya. Ya, jadi di sini irigasi menjadi salah satu hal yang penting dalam rangka pembangunan di Indonesia. Ya. Pada pembangunan jangka panjang kedua, ya, yang dimulai pada 1904 kalau tidak salah sampai 1994 sampai dengan 2019, itu titik tekannya adalah pada pembangunan dan pengelolaan water resources yang sustainable, ya. Terus kemudian apa saja program yang dilakukan? Yang pertama adalah perbaikan 1 juta hektar sistem irigasi desa, ya, mengembangkan 6.000 hektar rice estate dengan reklamasi lahan gambut di Kalimantan Tengah. Nah, ini adalah fokus pembangunan jangka panjang kedua di Indonesia. Jadi tetap irigasi, ya, terkait dengan irigasi, ya, dibangun 1 juta itu, dan juga membangun rice estate tadi di Kalimantan dari lahan gambut. Kemudian pada tahun 1995, total area yang tercover oleh sistem irigasi di Indonesia adalah seluas hampir 10 juta hektar. Ya. Kemudian sumber air yang digunakan pada saat itu, pada tahun itu terdeteksi adalah 1%-nya itu menggunakan groundwater dan sisanya 99%-nya menggunakan air permukaan. Kemudian sejumlah 68% dari total area merupakan full control irrigation. Full control itu artinya dia merupakan irigasi teknis, semi teknis maupun irigasi sederhana. Ya, full control artinya dengan sistem irigasi yang teknis, semi teknis dan simple itu
petani itu bisa mengkontrol berapa jumlah air yang masuk di dalam lahannya. Ya, itu sebanyak 68% dari total area tadi ya. Sisanya itu merupakan irigasi tanpa perlengkapan alat sarana irigasi. Ya, seperti itu. Nah, kita sampai di bahan kajian kelima, yaitu irigasi sebagai suatu sistem. Ya, jadi irigasi sebagai suatu sistem itu artinya bahwa sistem irigasi yang ada pada saat ini atau mungkin yang akan ada, yang akan muncul itu sangat dipengaruhi oleh beberapa komponen. Ya, komponen yang pertama adalah sosial budaya, sosial ekonomi, komponen ekologi, komponen fisik, dan komponen kebijakan. Perubahan pada satu komponen ini akan berdampak pada perubahan komponen yang lain. Misalkan perubahan kebijakan atau policy nanti akan berdampak pada kondisi sosial cultural, ya, pada kondisi teknologinya, pada sistem jaringannya dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, komponen-komponen itu sangat berdampak pada sistem irigasi. Misalkan komponen atau aspek sosial cultural atau sosial budaya tadi. Nah, aspek ini sangat menentukan karakteristik dan sifat dari sistem jaringan. Ya, jadi budaya ini ya sangat menentukan karakteristik ini, dan sebagian besar aspek sosial budaya dan sosial ekonomi itu merupakan aspek yang diremehkan untuk dipertimbangkan dalam pembangunan sistem irigasi, padahal ini merupakan aspek yang penting ya. Nah, contoh aspek sosial budaya yang tercermin dalam sistem irigasi yang ada di negara kita itu adalah, contohnya ya, yang pertama adalah irigasi subak di Bali. Nah, irigasi subak yang ada di Bali itu hak dan kewajiban masing-masing anggotanya itu tidak hanya ditetapkan oleh kebutuhan air lahannya saja, tetapi juga oleh keyakinan masing-masing anggota atau unsur religi dari masing-masing anggota irigasi subak itu. Ya, seperti itu. Budaya, contoh budaya yang lainnya yang kemudian berdampak pada sistem irigasi itu misalkan di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul itu dari zaman dahulu kala, karena Gunung Kidul itu merupakan daerah yang kering, maka turun-menurun mereka menggunakan sistem irigasi dengan tada hujan. Ya, jadi dari nenek moyangnya, dari bapak, dari kakek, nenek, dan lain sebagainya itu mereka menggunakan itu, dan itu menjadi budaya. Ketika pemerintah melakukan intervensi, misalkan ya pemerintah membangun jaringan irigasi yang bagus, yang kemudian bisa mencukupi kebutuhan air irigasi, tetapi ketika budayanya tidak bisa menerima ya, jaringan irigasi itu tidak berfungsi, tidak bermanfaat karena tidak sesuai dengan budaya itu tadi. Ya, seperti itu. Terus kemudian ada lagi contoh kondisi budaya yang kemudian mempengaruhi sistem irigasi itu adalah di Muntilan. Ya, di Muntilan itu masyarakat petaninya di sana itu tidak menggunakan komponen batu di sungai itu ya untuk membangun saluran irigasinya, karena batu di sungai itu dianggap mereka merupakan unsur yang merupakan unsur yang bernilai tinggi ya. Batu harga jualnya tinggi, apalagi di daerah-daerah sana kan banyak candi dan lain sebagainya ya. Jadi mereka lebih menghargai itu, sehingga apa yang dipakai untuk sistem irigasi di sana itu mereka lebih memakai bahan-bahan dari plastik seperti itu daripada dari batu. Nah, ini contoh budaya ya, seperti itu. Nah, jadi sosial budaya sangat mempengaruhi sistem irigasi. Kemudian aspek sosial ekonomi. Nah, ini tidak kalah pentingnya dengan sosial budaya tadi ya. Jadi sistem irigasi yang dibangun tidak selalu dapat dimanfaatkan oleh petani karena keterbatasan modal. Ini contoh ya. Jadi contohnya
sekali lagi ada di Gunung Kidul, karena faktor ekonomi, mereka hanya bisa menyediakan modal untuk menanam palawija misalkan, yang faktor produksinya lebih kecil dibandingkan menanam tanaman lain. Nah, padahal di situ sudah dibangunkan saluran irigasi, jaringan irigasi yang bisa mensupport itu. Tetapi ketika mereka hanya bisa menanam palawija, maka ya saluran irigasi tadi sebenarnya tidak bermanfaat. Ya, tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal. Seperti itu ya. Ini contoh aspek sosial ekonomi yang berdampak pada sistem irigasi. Kemudian aspek non-human atau teknologi, itu aspek non-human itu ekologi ya. Ya, ini merupakan aspek yang di luar jangkauan atau kendali manusia. Contohnya adalah kondisi topografi, kondisi land system, kondisi tanah, dan lain sebagainya. Ya, misalkan itu contohnya di daerah berkapur, ya, di daerah Kars, di banyak ya, daerah Kars, Gunung Kidul itu juga daerah Kars, di Tuban, di sekitar Gunung Lawu itu juga daerah Kars. Ya, ketika daerah tersebut adalah daerah Kars, maka sumber airnya itu berbeda dengan kalau tidak daerah Kars. Daerah yang berkapur itu sumber airnya ada di dalam tanah. Sungai-sungainya mengalir di dalam tanah. Maka ketika sungainya mengalir di dalam tanah, proses delivery untuk air itu, proses pengadaan untuk air itu menjadi berbeda. Ya, sehingga kemudian mungkin bisa menghasilkan bisa ini modalnya bisa menjadi semakin tinggi, ya, investasinya menjadi lebih besar seperti itu, dan ini mempengaruhi sehingga daerah-daerah yang seperti ini ya akhirnya menerapkan sistem irigasi yang sederhana, ya, karena keterbatasan itu tadi. Ya, ini adalah irigasi sebagai suatu sistem. Nah, kita tiba di bahan kajian yang keenam, yaitu perundangan di Indonesia terkait dengan irigasi. Nah, kalau kita berbicara irigasi, maka irigasi itu terkait dengan water resources ya. Nah, basic rule untuk perundangan di bidang irigasi dan sumber daya air itu adalah ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya itu kurang lebih adalah bumi, air, dan tanah ya, dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ya, seperti itu. Jadi pemerintah di situ mengelola dan itu dikelola untuk kemakmuran rakyat. Nah, pasal ini kemudian operasionalnya diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 ini kemudian disebarluaskan atau yang mengaplikasikan itu 2 departemen ya di Indonesia. Yang pertama adalah DPU tadi, Departemen Pekerjaan Umum. Kalau ini tentang air ya DPU Pengairan. Nah, DPU Pengairan itu dia bertugas untuk melakukan planning, terus kemudian pelaksanaan, monitoring, pengaturan delivery dan lain sebagainya terkait dengan irigasi dan sumber daya air. Ya, terus kemudian yang kedua, institusi yang terkait dengan perundangan ini adalah Departemen ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, kalau Departemen ESDM ini dia berfokus pada groundwater atau air tanah dan juga spring atau mata air panas. Ya, mata air yang panas itu karena dia ada mineralnya kan. Jadi dia masuk dalam ranah si ESDM itu tadi. Ya, itu. Nah, selain itu ada beberapa strategi kebijakan pengelolaan sumber daya air yang ada di Indonesia. Jadi strategi dan kebijakan itu mengcover hal-hal seperti ini. Yang pertama, dia harus dilakukan untuk mengkonservasi sumber daya air. Yang pertama, yang kedua, optimalisasi sumber daya air. Yang ketiga, mengendalikan potensi kerusakan sumber daya air. Yang keempat, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat
sektor swasta dan pemerintah. Yang kelima, meningkatkan transparansi dan ketersediaan data dan informasi tentang pengelolaan sumber daya air. Ini adalah strategi kebijakan untuk pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Nah, ini adalah produk-produk hukum dan peraturan terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Ya, di situ ada peraturan pemerintah nomor 7 tadi ya, yang dipakai dasar bagi DPU pengairan sama Departemen ESDM tadi ya. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2001 tentang irigasi, ada peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian polusi, ada instruksi presiden nomor 3 tahun 99 tentang reformasi kebijakan pengelolaan irigasi, ada keputusan Presiden nomor 9 tahun 99 tentang pembentukan tim koordinasi penggunaan air sungai dan pengembangan kebijakan, serta ada keputusan Presiden nomor 123 tahun 2001 tentang tim koordinasi pengelolaan sumber daya air yang kemudian diperbarui pada tahun 2002 si Kepres ini. Ya, dan lain sebagainya banyak lagi. Nah, ini yang lama ya, yang baru-baru masih banyak lagi. Kita bisa nanti mengeksplor itu. Tapi sebagian besar yang menjadi pijakan pada akhir-akhir masa atau pada waktu sekarang ini adalah peraturan, Kepres dan Inpres yang ada tercantum di sini. Nah, demikian tadi seluruh rangkaian bahan kajian yang ada pada tatap muka kita pertama ini. Saya sampaikan terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan atau tatap muka selanjutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.